Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat hidayah dan juga taufiknya lah, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya berdiskusi dengan orang yang juga mengaku sudah lama mencari saya untuk diajak berdialog. Dan semalam alhamdulillah kita sempat dipertemukan di dalam grup debat teologi ya, dimana beliau ini kalau tidak salah pendeta dari Protestan atas nama Apsika atau siapa gitu nama lengkapnya. Materi yang kita kaji semalam itu kaitannya dengan banyak hal, termasuk diantaranya adalah penamaan kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Isa alaihissalam berupa Injil, yang kemudian mencoba dia menjelaskan bahwa kata Injil itu berasal dari bahasa Yunani, Evangelion. Padahal sebenarnya Injil itu adalah sebuah kata yang tersusun dengan indah di dalam Al-Quran, dalam untaian huruf-huruf hijaiyah merujuk kepada kitab suci atau pewahyuan. Sahabat-sahabat sekalian, ya, karena perdebatan semalam itu tidak ada ujung habisnya, mutar-mutar aja, akhirnya dia ngalah sendiri dan dia tidak mau memahami apa yang saya jelaskan. Tetap aja dia ngotot mengakui apa yang ada di dalam Wikipedia itu lebih alkitabiah daripada apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya berupa Al-Quran. Jadi pemahaman etimologi terhadap kata Injil yang mencoba dia jadikan sebagai acuan pembenaran terhadap tuduhannya itu tidak mendasar kepada kaidah-kaidah ilmu yang harus diketahui dalam memahami Al-Quran sebagai kalamullah. Saya kira gitu sebagai pengantar, sahabat sekalian. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang juga nanti beliau ini tetap menyediakan waktu untuk kita berdiskusi. Akhir kalam dari saya, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lam yalid wa lam yulad. Nah, walam yakul ku. Lam yalid wa lam yulad. Nah, walam yakul kufuwan ahad. Ya, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Benar, karena Allahmu pengarang Quran tidak ngerti jika yang dikatakan anak kalau kamu tujukan kepada kekristenan, maka istilah anak itu bukan bermakna biologis. Ini kesalahan Quran memahami istilah kekristenan soal kata anak. Dalam kekristenan tidak ada makna yang mengartikan bahwa kalimat anak Allah itu adalah bermakna biologis. Dan kamu bilang dalam ayat ini misalnya membantah si anakmu punya Allah, tetapi dalam kepercayaan orang Quraisy bahwa anak Allahmu itu punya anak dan kamu itu adalah penerus dari Quraisy, kamu kemudian dari mereka, ke belakang dari mereka. Yang duluan tahu si Allah itu adalah orang-orang Quraisy. Saya rasa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penyebutan anak Allah itu bukan dimaksud biologis, itu udah benar. Karena memang Allah itu bukan biologis, dia itu bukan makhluk. Ya, itu yang perlu Anda paham. Nah, kalau Anda katakan dalam konsep iman Anda, anak Allah itu bukan biologis, lalu apa maksudnya Yesus dikatakan sebagai anak Allah? Coba Anda jawab. Kamu itu kalau nggak tahu ya bertanya. Jangan seperti pengarang Quranmu. Kalau kamu nggak tahu, Alkitab sudah jelaskan. Para penulis Injil sudah jelaskan. Ya, bagaimana Yesus dikandung ya. Mereka mengatakan Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Ya, dia tidak bersetubuh. Ya, kamu bicara sekte. Kalau bicara sekte di Islammu juga banyak sekte. Ya, Ahmadiyah. Ya,
Sunni Syiah aja udah beda. Kamu mau lagi Syekh Tijenar? Bagaimana Syekh Tijenar kata Syekh Tijenar Allah itu? Nah kamu nggak usah. Tapi kita bicara apa yang saya pahami, apa yang kamu pahami gitu loh. Bahwa Allahmu keliru dalam ayat itu bila memaknai kalimat anak Allah itu bermakna biologis. Ya, nggak ada itu makna biologis dalam Alkitab itu soal Allah. Kalau sekte beda lagi. Itu pendapat mereka, tapi saya bicara isi Injil, isi Alkitab. Paham, Mas? Seharusnya yang harus belajar itu adalah Anda. Ya, menelaah Al-Quran tanpa ilmu kaidah itu lucu dan bakal ditertawakan oleh umat Islam. Di dalam surah Al-Ikhlas seperti apa yang Anda sebutkan itu, lam yalid wa lam yulad, itu asbabul nuzulnya jelas, menegaskan akan keesaan Allah, di mana saat itu orang-orang kafir Quraisy mempertanyakan esensi Tuhan yang disembah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu awalnya ketika Rasulullah Muhammad SAW hendak hijrah ke Madinah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu merencanakan akan membunuh beliau sebelum berangkat ke Madinah. Nah, kemudian dengan pertolongan Allah lah kemudian Rasulullah berhasil lolos dari kepungan kafir Quraisy dan berhasil keluar dari kota Mekah. Nah, mengetahui Rasulullah Muhammad SAW berhasil kabur, mereka menyusun rencana ulang untuk menangkap beliau. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Nah, sehingga ketika Anda mengatakan Al-Quran salah menafsirkan, salah menuduh apa yang dimaksud dengan Allah tidak diperanakkan, Allah bukan anak dan seterusnya, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu Anda salah memahami. Karena kenapa? Anda tidak memahami asbabun nuzul. Ya, itu cerita tentang Suraqqah yang mengejar Rasulullah Muhammad SAW menuju Madinah. Ya, paham ya? Orang Kristen itu mengakui Roh Kudus itu adalah Allah, satu dari 3 pribadi. Nah, kemudian Roh Kudus dikandung oleh Maria. Berarti Tuhanmu itu dikandung oleh manusia, dilahirkan oleh manusia. Mantap dong ya. Jadi saya harus katakan kepada Anda ya, menanggapi VN Anda ini, Anda kelihatan masih banyak bocor halusnya. Ketika Maria mengatakan Epei antra auginosku, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin aku bisa hamil sementara aku belum pernah mengenal laki atau disentuh oleh laki-laki? Lukas 1 ayat 34. Ya. Tapi malaikat itu mengatakan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi, hepsistau, akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu kudus, genomenon hagion, dan dia akan disebut sebagai anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Ya. Tetapi yang perlu kamu pahami di situ dikatakan di ayat 36-nya, dan sesungguhnya Elisabet, saudaramu itu, ia pun sedang mengandung senepelepen, seorang anak laki-laki, hoyon, pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Ya. Artinya pernyataan tentang Maria dan juga pernyataan terhadap Elisabet itu sama. Anak yang mereka kandung itu semua adalah kudus. Ya, hoyon atau hagion itu adalah anak yang kudus, dilahirkan dalam keadaan kudus. Nah, kalau Yesus itu adalah Tuhan, ya berarti anaknya Elisabet juga Tuhan. Jadi Anda harus banyak belajar lagi. Mas, makanya dengarkan PN saya. Saya sudah bantah kesalahpahaman dan kegagalan berpikirmu. Karena kamu nggak tahu apa-apa. Saya sudah jawab ya. Bagaimana kata Yesus bahwa dia adalah menyatakan Allah itu, ya. Terus kamu minta dari perjanjian lama. Ini cara berpikir konyol. Itu yang berbicara tentang Yesus itu adalah perjanjian baru.
Sama halnya kayak saya, tunjukkan Allah Tuhan dalam kitab Weda. Nah, itulah cara berpikir kamu. Ya toh, yang berbicara tentang Yesus itu dalam perjanjian lama, dalam kitab Injil. Lah kamu minta dalam perjanjian lama, lucu kamu. Ya toh? Ya, saya kira Anda lebih lucu lagi karena Yesus mengatakan, "Aku datang untuk menggenapi." Menggenapi apa? Menggenapi tentang cerita-cerita yang dinubuatkan tentang aku di dalam perjanjian lama, kan gitu. Sampai-sampai orang Kristen itu ngambil kitabnya orang Bani Israel, Yesaya 6 dengan Yesaya 9 dikatakan bahwa telah lahir seorang anak, Raja Damai, Allah yang kekal. Kan itu diambil dari kitabnya orang, meskipun ternyata itu ditujukan kepada Raja Hezekia, bukan kepada Yesus. Apalagi ada yang dikatakan Immanuel, itu bukan untuk Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa tentang Yesus itu adanya di perjanjian baru, berarti perkataan-perkataan orang tentang Yesuslah yang Anda imani, bukan perkataan Yesus. Karena Yesus itu sendiri acap kali mengajarkan kitabnya Musa di sinagog. Ya, jadi Anda yang harus banyak belajar. Oh, ini si Zulkifli itu ya, Mas? Ya, senang saya. Kebetulan, wah, Anda saya tunggu-tunggu, kebetulan. Waduh, saya nggak dengarkan PN Anda. Konfirmasi, Mas. Anda yang Juma itu ya? Ya, kalau Tuhan mau dikandung manusia, gimana, Mas? Apa Anda mau membatasi Tuhan? Nah, dengan demikian maka itu membantah pernyataan Quranmu soal siapa Yesus. Ya toh, Mas? Ya udah, tunjukkan aja dalilnya. Di mana Tuhan mau dikandung oleh manusia? Silakan. Lah, saya kan tunjukkan dalilnya, Mas. Ya, tunjukkan dalilnya. Sebentar ya, Mas ya. Sebentar. Anda jangan, misalnya, persepsi Anda paksakan. Ya, oke, Mas. Saya tunggu ya. Tunggu. Justru saya yang harus mengatakan itu. Jangan persepsi Anda paksakan terhadap Tuhan, sehingga Anda mengatakan manusia melahirkan Tuhan. Oke? Mas, bro, dari mana Anda tahu Tuhan, gitu loh? Apalagi Tuhan saya, dari mana Anda tahu, gitu loh? Ya, jangan gini loh. Jangan asumsi Muhammad yang keliru dalam mengarang Quran, lalu Anda membantah fakta-fakta tentang Yesus, gitu loh. Itu kesalahan Muhammad dalam mengarang Quran, lalu Anda menafikan fakta-fakta tentang Yesus. Ngerti, Mas? Gak usah bawa-bawa Rasulullah Muhammad SAW, apalagi Al-Quran. Saudara tidak ada ilmu tentang Al-Quran. Ya. Lalu kemudian Anda mengatakan, saya membantah fakta tentang Yesus. Justru saya mengajarkan fakta tentang Yesus kepada Anda. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah ciptaan Tuhan yang berasal dari firman Tuhan. Kalau Anda bilang persepsi saya bukan melakukan persepsi. Saya bicara berdasarkan ayat-ayat Alkitab, kesaksian orang tentang Yesus. Anda salah, Anda keliru, gitu loh. Ya, jelas saya yang lebih kredibel adalah para penulis Injil jika bicara tentang Yesus. Paham, Mas? Ini secara sederhana loh, Mas. Iya, intinya Anda percaya kepada pengarang kitab Anda, bukan percaya kepada Yesus. Kan gitu. Siapa Yesus menurut Yesus? Kan jelas. Yesus menggambarkan, mengajarkan, menyampaikan, memberitakan siapa dirinya. Nah, berbeda ketika Anda mengimani perkataan pengarang kitab Anda. Kalau mengimani pengarang kitab Anda, ya wajar Anda menuhankan Yesus. Nah, sekarang Anda pengikut Yesus apa pengikut pengarang kitab Anda? Kan gitu. Sederhana sih sebenarnya. Jadi ketika Anda membawa Al-Quran, itu terlalu jauh Anda berhayal. Ajaran Yesus aja Anda nggak paham. Inilah yang saya tunggu. Selalu saudara nggak punya ilmu. Padahal yang nggak punya ilmu itu pengarang Quranmu. Saya bicara ilmu loh, Mas. Ya, bicara ilmu loh. Ilmu etimologi, ilmu sejarah itu ilmu. Yang Anda bilang ilmu itu bukan ilmu asumsi, spekulasi. Kenapa saya bicara Quran dan Muhammadmu? Karena
Karena yang kamu pakai itu adalah perspektif Muhammadmu, perspektif Quranmu gitu loh. Kenapa Anda bilang Anda jangan bicara Quran dan Nabi Rasulullah? Karena yang Anda bicara pakai cara berpikir Anda itu adalah cara berpikir Quran dan Muhammad. Gitu loh. Anda bilang Anda nggak punya ilmu. Lalu ilmu apa Anda punya ilmu apa gitu loh? Untuk membahas tentang Yesus. Faktanya Anda keliru. Faktanya isi Quran Anda saja tidak sesuai dengan fakta gitu loh. Apa ini yang disebut ilmu? Asumsi itu ilmu ya. Kemarin kamu bilang saya nggak punya ilmu. Padahal saya menanyakan isi ayat Quranmu. Memahami kitab Anda cukup membacanya kan? Dengan sedikit memahami filsafat, dengan sedikit belajar eksegese, sedikit belajar hermeneutika. Udah selesai. Nah sekarang Anda mengatakan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Menuduh Al-Quran seperti ini dan seperti itu. Anda punya disiplin ilmu apa? Mengatakan itu. Anda menguasai ilmu apa di dalam Anda menjabarkan tentang Al-Quran? Sementara ilmu untuk mengetahui Al-Quran itu diwajibkan, dipersyaratkan memahami kaidah-kaidah ilmu yang merupakan disiplin yang harus dikuasai seseorang untuk memahami Quran. Nah, Anda punya ilmu apa coba? Nahwu Arab Anda bisa. Ilmu logat Anda bisa. Usul fikih Anda bisa. Istiqaq, ma'ani, bayan, badi', ilmu qiraat, aqaid Anda bisa. Asbabun nuzul Anda bisa. Enggak bisa kan? Nah, seperti yang Anda terangkan tadi, lam yalid wa lam yulad. Apa asbabun nuzulnya? Anda paham enggak? Tidak. Jadi Anda itu membabi buta. Mengimani Yesus membabi buta, mengimani Rasulullah Muhammad SAW membuta babi. Kan gitu. Anda ngerti fakta nggak sih? Anda pernah belajar apa yang disebut fakta nggak? Yang Anda katakan itu asumsi, omong kosong. Fakta tentang Yesus terdapat dalam Injil, kitab Injil gitu loh. Anda ini sepertinya udah pusing sendiri. Nggak ngerti ngomong fakta, Anda nggak ngerti fakta. Yang dikatakan isi Quranmu itu adalah asumsi yang tidak bersesuaian dengan fakta. Fakta itu adalah kebenaran yang terjadi sesuai dengan apa yang diberitakan, kan gitu. Nah sekarang yang Anda katakan fakta itu adalah apa yang tertuang dalam kitab Anda. Bagaimana Anda membuktikan itu adalah sebuah kebenaran? Sementara yang menceritakan tentang Yesus ini bukan murid Yesus. Coba Anda pelajari Lukas 1. Apakah pengabaran Lukas ini berdasar terhadap ajaran Yesus? Tidak. Coba, fakta apa yang Anda ingin suguhkan kemudian yang Anda katakan sebagai fakta? Ayo, Lukas berkata, Theophilus yang mulia. Ya. Kalau saya kaji secara bahasa Theophilus ini, akan ketahuan siapa Theos. Ya, itu yang perlu Anda paham. Jadi Lukas menulis untuk Tuhannya bernama Theo. Ya, tapi itu kajiannya terlalu mendalam, Anda belum sampai ke sana. Pada intinya, Lukas menerangkan dia ini menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Nah, kalau dia hanya penyelidikan, terus kemudian apa dasar pijakannya membenarkan penyelidikannya itu? Acuan-acuan apa yang kemudian yang menjadi dasar pijakan penelitiannya? Sementara dia bukan murid Yesus. Nah, itulah yang Anda katakan fakta. Anda harus banyak belajar. Mas, Anda tanya saya punya disiplin ilmu apa untuk memahami Quran. Saya punya disiplin ilmu etimologi, asal mula kata. Ilmu sejarah, fakta tentang kronologi kitab Injil. Ketika saya menanyakan pernyataan Quranmu tentang kitab Injil, Anda ini punya ilmu ngeles, gitu loh. Makanya kemarin Anda debat sama saya bilang, kalau saya bilang, kitab Quran diturunkan pada budi, ilmu apa yang Anda pakai agar Anda ngerti bahwa pertanyaan Anda itulah pertanyaan bodoh gitu loh. Padahal saya itu mengasih analogi agar Anda ngerti jika Quran mau bicara tentang kitab Injil diturunkan pada Isa, saya minta buktinya gitu loh, di mana buktinya. Nah, itulah saya kasih analogi Anda. Ya, jika saya berkata kitab Quran diturunkan pada budi, tentu yang kita lihat adalah fakta sejarah tentang kitab-kitab itu. Itu loh. Ya, Quran yang mendalilkan tentang kitab Injil itu Quran yang harus membuktikan. Paham, Mas? Al-Quran nyata mengatakan
bahwa Yesus itu diberi wahyu. Ya, wahyunya itu oleh Al-Quran disebut sebagai Injil. Dan kitab yang Anda tenteng setiap saat sesuai dengan hasil penyelidikan daripada Matius, diterangkan di bab 9 ayat 35. Di situ Yesus memberitakan Injil. Coba. Jadi apa yang masalah di situ? Gak ada kan? Nah sekarang ketika Anda mengatakan kitab Anda itu adalah fakta kebenaran di dalamnya. Contoh seperti apa yang diterangkan bahwa seperti yang diterangkan Lukas atau Markus, dia melihat Allah di surga, duduk di samping kirinya Yesus. Itu fakta apa yang ingin disuguhkan? Seperti apa Anda ingin menerangkan kepada orang-orang bahwa benar Lukas melihat Bapa berada di samping kirinya Yesus? Bisa tidak Anda memberikan bukti kebenarannya? Mas bro, pola pikir Anda itu adalah standar ganda gagal paham. Anda menolak itu fakta apa yang Anda klaim tentang pernyataan Yesus, misalnya para penulis Injil bla bla bla. Anda bilang Anda nggak ngerti sejarah kalau gitu ya. Para penulis Injil itulah orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Injil bukan hanya ditulis oleh satu orang. Lalu jika hal itu diterapkan pada Muhammad, apa yang Anda bisa uji dari Muhammad yang hidup 600-an tahun setelah Yesus tapi bicara tentang Yesus gitu loh? Apa ya buktinya? Anda bisa percaya ada ucapan Muhammad yang tidak bisa Anda klarifikasi gitu loh. Kok bisa? Injil jelas nyata ya, ditulis oleh kurang lebih 8 orang gitu. Mereka hidup sejaman dan sedaerah dengan Yesus. Jelaslah pernyataan mereka lebih kredibel bila dibanding pernyataan dan pengakuan Quran mengenai siapa Yesus. Dan faktanya memang keliru. Ya beda dong. Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang Yesus berdasarkan atas apa yang diwahyukan kepadanya. Allah yang memberi wahyu kepada Muhammad SAW. Oke, paham sampai di situ. Jadi apapun yang diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu sumbernya hanya satu, yaitu dari Sang Pencipta alam semesta. Anda percaya atau tidak, itulah faktanya. Nah sekarang, bagaimana dengan kitab Anda? Sumbernya adalah Yesus. Ya toh? Nah, Yesus pernah ke bumi. Dia menjadi guru di tengah-tengah Bani Israel. Kita ambil Lukas. Kapan dia bertemu dengan Yesus? Meski Anda mengatakan dia sesaman. Coba tunjukkan. Kapan dia bertemu? Yesus manusia, Lukas manusia. Yesus mengajar. Lukas menerima ajaran. Kapan dia pernah bertemu? Ayo. Yesus manusia, Lukas manusia. Di mana dia bertemu? Ayo. Kalau Allah kan Sang Pencipta alam semesta. Dia nggak mungkin nuzul seperti manusia, kayak Tuhan Anda, nggak mungkin. Maka ada disebut dengan pewahyuan. Ayo. Apakah Lukas menulis wahyu dari Yesus? Kenapa harus melalui wahyu sementara dia sesaman? Ayo, jawab dong. Mas, Theophilus, Anda sok tahu ini namanya. Theophilus itu Anda cari di Google ya, atau Wikipedia. Tidak ada orang mungkin yang seperti Anda gitu loh. Gak punya ilmu, Anda sok tahu. Theophilus yang mulia. Dalam Wikipedia saya baca, Theophilus itu adalah kemungkinan nama atau gelar. Kok Theo jadi Theos? Dari mana dasar ilmu Anda? Punya apa Anda? Punya disiplin ilmu apa Anda? Kok bisa mengasih kesimpulan Theophilus itu adalah Theos, Tuhannya? Padahal di situ Lukas berkata kami telah menyelidik secara seksama. Ya, mereka adalah saksi. Bagaimana Anda? Lalu apakah omongan Anda yang hidup 2000-an tahun setelah Yesus yang harus dipercaya? Cara berpikir Anda ngaco berarti. Padahal Anda nggak tahu apa-apa. Nggak di tempat itu. Nggak hidup sejaman dengan orang itu. Santai bro, santai. Anda mengatakan Theophilus itu adalah orang dan bisa saja itu adalah gelar. Nah itu dia kan. Bagaimana kemudian orang Yunani menyebut Tuhannya dengan sebutan Theos. Iya kan. Jadi
Anda sendiri sudah mengatakan itu. Jadi memang, tapi ini kajian yang lebih jauh lagi. Saya rasa pemahaman Anda belum sampai ke sana, ya. Nah, tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Kaitannya dengan Theophilus nantilah, ya. Nanti di lain waktu, mungkin kita bisa bahas di tempat lain. Namun yang perlu kamu pahami, saudara pahami, bagaimana kemudian Lukas itu menuliskan sebuah cerita yang hanya berdasarkan terhadap penyelidikan, bukan berdasar terhadap penyampaian Yesus dari lisannya Yesus kemudian di kupingnya Lukas. Sampai sini paham tidak kira-kira? Kalau Quran itu jelas dari Allah ke Jibril, Jibril ke Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana Anda bisa percaya orang-orang yang cuma Muhammad yang ngaku-ngaku ini? Ngaku sendiri tidak bisa diklarifikasi. Tapi Anda menolak tulisan kesaksian tentang Yesus. Ini lucu pola pikir Anda. Itu kan cuma klaim yang tidak bisa dibuktikan. Gitu. Klaimnya bahwa Jibril menerima wahyu dari Allah kemudian ke Muhammad itu tidak bisa dibuktikan. Cuman klaim ngaku-ngaku gitu loh. Gak bisa Anda buktikan itu. Itu cuman klaim, asumsi-asumsi ya, yang diterapkan untuk membela Quran gitu loh. Tapi buktinya, faktanya ayat Quranmu banyak amburadulnya, omong kosongnya. Misalnya saya bilang Quran surah Al-Maidah ayat 46 itu dari kemarin-kemarin saya bilang, pengarang Quran mengatakan menurunkan kitab Injil kepada Isa, tapi faktanya di mana kitab Injilnya itu nggak ada. Fakta kronologi kitab Injil tidak seperti asumsi dan spekulasi pengarang Quran gitu loh Mas. Tadi saya katakan Anda tidak ada ilmu tentang Al-Quran. Kalau Anda ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, Anda kuasai ilmu logat, Anda kuasai ilmu nahwu sharaf, Anda kuasai dulu ilmu istiqaq, Anda kuasai ilmu ma'ni, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu qiraat, ilmu aqaid, usul fikhi, asbabun nuzul, ya. Supaya Anda paham bahwa betul-betul Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah. Anda kan tidak paham disiplin ilmu ini, jadi bagaimana mungkin Anda kemudian bisa paham bahwa itu adalah kalamullah. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Allah melalui Jibril terlontar dari lisan Muhammad SAW itu adalah firman Allah. Nah, apa yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW jabarkan tentang firman Allah ini itu disebut hadits. Jadi perkataan-perkataan pribadi Rasulullah Muhammad SAW yang bukan berasal dari Roh Kudus atau malaikat Jibril, itulah yang disebut dengan hadits, setingkat dengan kitabmu. Jadi hadits Rasulullah Muhammad SAW itu setingkat dengan kitabmu. Ya, bedanya hadits itu yang diimani oleh umat Islam adalah hadis sahihah, perkataan-perkataan Rasulullah Muhammad SAW saja. Nah, kitabmu semua Anda telan, perkataan Lukas, perkataan Matius, perkataan orang-orang pengarang-pengarang kitab kanonik, semua Anda telan sebagai perkataan Yesus, sebagai firman Tuhan. Padahal di situ ada kata pengantar seperti Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Apakah itu ucapan Yesus? Bukan. Itu adalah ucapan pengarang. Tapi Anda imani itu adalah sebagai ucapan Yesus, sebagai firman Tuhan katanya. Itulah bedanya, ya. Maka Anda harus banyak belajar. Anda ini sama saja lelucon, memakai standar ganda. Bagaimana Anda bisa menerangkan jika Lukas menulis di sebelah kanan Bapak? Bagaimana Anda bisa percaya Muhammad ngaku-ngaku menemui Allah? Gitu loh. Bagaimana? Muhammad ngaku sendiri. Yesus itu kesaksian orang tentang Yesus kitab Injil. Bagaimana Anda percaya Muhammad menemui Allah di Sidratul Muntaha sehingga mendapat perintah sholat 5 waktu? Bagaimana Anda bisa menjelaskannya? Pola pikir Anda ini pola pikir standar ganda. Sementara kalau kita kaji secara rasional, dihadirkan para penulis Injil ke sidang, dihadirkan Muhammad, jelaslah Muhammad itu bersaksi dusta tentang Yesus, karena Muhammad hidup jauh setelah Yesus. Para penulis Injil itu hidup sejaman dan sedaerah dengan Yesus. Kesaksian mereka jelas, gak bisa diragukan.
Anda coba gunakan nalarnya. Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu dari malaikat. Ya, jadi Allah menyampaikan wahyu melalui malaikat sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kitab Anda orangnya bukan orang yang bukan menjadi narasumber, justru dia yang melihat Allah duduk berada di samping kirinya Yesus dengan mengatakan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kata kitabmu, kata Lukas. Iya toh? Berarti Lukas yang adalah murid, bukan narasumber dari kitabmu, melihat Bapak duduk di sebelah kirinya Yesus. Apakah Bapak itu bisa dilihat? Sementara Yesus sendiri mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapak. Loh, Lukas lihat, Markus lihat. Jadi disitulah kemudian kesesatan berpikir yang harusnya Anda yang sadari, bukan saya. Anda ini melakukan klaim-klaim dan asumsi gitu loh. Bagaimana Anda bisa mengatakan Muhammad itu menerima wahyu dari Allah? Sementara Anda menolak fakta-fakta, tapi Anda justru mengungkapkan keimanan Anda pada asumsi gitu loh. Yang nggak bisa Anda buktikan. Dan faktanya itu semua klaim Muhammad itu adalah omong kosong, terutama tentang kitab Injil. Faktanya kitab Injil itu adalah kesaksian orang-orang tentang Yesus. Kalau Anda bertanya, kapan Lukas bertemu Yesus? Jelas Lukas mengatakan kami telah menyelidik secara seksama ya. Dalam ayat yang Anda kutip tadi. Nah, dan kami menyusunkannya ini untuk Anda. Ya, jadi Lukas menyelidik secara seksama mengenai cerita tentang Yesus. Ya, mereka berkata mereka itu saksi, gitu loh. Lalu apa? Apa yang Anda ngotot itu, Anda tahu apa tentang Yesus bila dibanding Lukas dan para penulis Injil lainnya yang notabene hidup sejaman dengan Yesus. Gitu loh. Kalau Rasulullah Muhammad SAW tidak perlu melakukan penyelidikan karena dia mendapatkan wahyu. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu memerintahkan kepada sahabatnya supaya jangan menulis. Kalau dia menyampaikan firman Allah, barulah kemudian dihafalkan dan dituliskan. Tetapi ketika dia menjabarkan firman Allah, dia melarang sahabatnya menulis. Karena Rasulullah Muhammad SAW takut nantinya campur aduk antara firman Allah dengan sabda beliau. Itu Anda harus paham. Ya, jadi Rasulullah Muhammad SAW itu menerima firman, layaknya Yesus juga menerima firman. Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Kepada siapa? Murid-muridnya, bukan kepada Lukas. Lukas itu bukan muridnya. Jadi murid-murid Yesus itulah yang menerima firman dari Yesus. Itulah yang disebut Injil di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana Injil itu? Dirubah-rubah menurut Al-Quran. Apakah terbukti Injilnya Yesus dirubah-rubah? Terbukti. Yang kamu katakan Injil sekarang itu bukan lagi Injilnya Yesus, tapi tulisannya Lukas. Kan gitu. Sederhana sih sebenarnya, andai saja kepala Anda tidak bocor halus. Mas bro, yang harus paham itu Anda. Bagaimana Anda tidak percaya ucapan Lukas, kesaksian para Lukas dan kawan-kawan? Penulis Injil itu bukan hanya Lukas bro, ingat itu. Ada 8 orang. Dan mereka mengaku mereka adalah saksi. Ya, saksi, bukan cerita dongeng. Ya, mereka bersaksi, mereka adalah saksi dan mendengar sendiri. Ya, nah kalau Anda nggak percaya mengenai tulisan Lukas, Lukas jelas berbicara di situ melalui penyelidikan yang benar. Penyelidikan yang benar, cerita-cerita itu dia selidiki. Jelas kalau melalui penyelidikan adalah cerita itu benar, gitu loh. Ya, bagaimana Anda percaya cerita Muhammad tentang Yesus, gitu loh, yang hidup 600 tahunan setelah Yesus? Kan Anda memakai standar ganda. Jelaslah mereka itu saksi, Mas. Ya, saksi 8 orangan penulis Injil itu ya. Nah, jika ini kalau kita pikir sederhana aja, jika kita counter adu Muhammad dengan para penulis Injil, jelaslah Muhammad keliru, Mas. Dianggap bersaksi dusta karena dia sendiri itu
Dan para penulis Injil itu 8 orangan loh. Ya toh, secara sederhana aja Muhammad sudah keliru, sudah gagal paham. Dia dianggap bersaksi dusta. Ini secara sederhana, Mas. Penulis kitabmu kamu katakan 8 orang. Sementara narasumber cuma 1. Sejatinya kalau benar-benar mereka ini adalah murid-murid Yesus, maka semua tulisan mereka itu akan satu. Tidak ada yang berbeda. Kenapa? Karena Yesus hanya memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya pasti mendengarkan semua ajaran Yesus. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Jadi kalau Yesus itu telah menyampaikan kepada murid-muridnya segala firman yang diterima dari Allah, maka sejatinya firman-firman yang diterima Yesus kemudian Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, murid-muridnya akan mencatatnya sama. Dari A sampai Z akan sama. Ini berbeda. Lukas 1 menuliskan, Lukas menuliskan Theophilus yang mulia. Matius 1 apa yang dituliskan? Bukan tentang Theophilus. Yohanes juga bukan, Markus juga bukan, Paulus juga bukan. Jadi berbeda. Artinya mereka ini memang bukan murid Yesus. Kalau murid Yesus itu semuanya serentak mengajarkan apa yang Yesus katakan. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lukas berkata-kata dari dirinya sendiri. Diimani oleh Kristen sebagai rasul. Dikatakan kitabnya adalah kitab suci. Itu kan bocor halus namanya, kawan. Mas, Anda ini ngotot ngelak. Anda gak punya ilmu. Sama, Anda gak punya ilmu. Saya bilang pengarang Quran, Anda juga gak punya ilmu. Gitu loh. Dia bilang misalnya dalam Quran surah Al-Ma'idah 46, dia bilang kami turunkan kitab Injil kepadanya, kepada Isa ya maksudnya. Nah, Allahmu pengarang Quran gak punya ilmu. Kenapa? Karena etimologi kata Injil sendiri dari kata eunulion. Gitu loh. Kata Injil diturunkan dari kata eunulion. Nah, pengarang Quran tidak ngerti ilmu etimologi. Mas, etimologi itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari asal mula kata. Lalu Anda bicara ilmu itu bicara ilmu apa? Jika Quran Anda sendiri tidak tidak bersesuaian dengan kaidah ilmu gitu loh. Karangannya. Saya juga bilang Anda nggak punya ilmu. Faktanya apa yang Anda argumenkan di sini, Anda tidak mengerti apa itu kitab Injil. Anda salah-salah gitu loh. Jika logika saya balikkan kepada Anda, maka ketahuan Anda keliru. Injil itu berasal dari bahasa Arab, ya, alif, nun, jim, dan juga lam. Lalu kemudian Anda mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memahami etimologi. Kalau demikian coba Anda jelaskan, bagaimana kemudian bahasa Yunani bisa berubah menjadi bahasa Arab? Coba, bagaimana kaidahnya bahasa Yunani, ya, Biblos atau Evangelion bisa berubah menjadi bahasa Arab? Coba. Anda harus menjelaskan kepada saya secara etimologi. Bahasa Injil, kata Injil itu berasal dari bahasa Arab. Nah, coba Anda terangkan kepada saya. Bagaimana kemudian Anda bisa mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak paham etimologi? Silakan. Bagaimana Anda menolak kesaksian Lukas yang mengatakan dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Lalu Anda percaya omongan Muhammad, dia bertemu Allah di Sidratul Muntaha dengan dalih menerima wahyu. Saya juga bilang Lukas menerima penglihatan. Loh, sama toh? Nah, Anda hanyalah asumsi. Kalau saya orang waras, lebih percaya pada kesaksian yang jelas-jelas tidak hanya ditulis oleh satu orang. Ya, ada banyak orang yang menulisnya. Daripada klaim asumsi orang yang mengaku dapat wahyu, tapi faktanya ya yang diklaim sebagai wahyu itulah omong kosong. Misalnya tentang kitab Injil. Ya, tentang kitab Injil. Anda bilang, Al-Quran bilang, kitab Injil diturunkan pada Isa.
Apa bisa Anda buktikan itu? Tidak bisa, karena faktanya klaim Quranmu, asumsi pengarang Quran adalah bertentangan dengan fakta sejarah kronologi kitab Injil itu sendiri. Loh, kata Injil aja itu diturunkan dari bahasa Yunani Angulion. Ini berarti bahwa rujukan pengarang Quran adalah kitab Injil yang ada itu, gitu loh. Karena bahasa kata Injil sendiri dari bahasa Yunani. Di sini ketahuan bahwa pengarang Quran itu merujuk pada kata Injil yang sudah dipakai orang, dipahami orang untuk kitab Injil itu. Gitu loh, yang memang dari bahasa Yunani dan sudah dikenal ditulis dalam bahasa Yunani. Kata Injil diturunkan dalam bahasa Yunani. Aduh. Yang benar itu, Lembaga Alkitab Indonesia mengambil kata Injil dari Al-Quran. Katanya Anda paham etimologi. Tapi buktinya Anda mengatakan Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Yang benar itu adalah Lembaga Alkitab Indonesia mengambil kata Injil dari Al-Quran, yang harusnya piplos. Ya, itu yang perlu Anda paham. Lalu kemudian Anda mengatakan Lukas melihat Allah, Lukas melihat Tuhan. Loh, nyata-nyata Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Ya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dalam Keluaran 33 ayat 20, Allah berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya, Anda belajar dari mana gitu loh. Ketika Yesus sudah mengajarkan demikian, Anda itu belajar dari mana? Ketika Anda mengatakan Lukas melihat Tuhan dari langit lagi. Apa? Dari bumi lagi. Dia pakai teropong apa gitu loh. Kalau kaitannya dengan Rasulullah Muhammad SAW, kan dia diperjalankan. Rasulullah Muhammad SAW itu diperjalankan. Dia yang meninggalkan dunia, keluar ke angkasa luar, menemui Allah. Diperjalankan oleh Allah. Tuh, itu jelas kan? Nah, apakah itu sebuah kebenaran? Itu sudah dibuktikan oleh orang-orang yang hidup pada zamannya. Maka wajar kemudian ketika sejazirah Arab itu percaya akan kenabiannya. Yang tadinya sangat membenci beliau, kemudian mereka ini beriman tentang kebenaran bahwa dia itu betul-betul habis diperjalankan dalam Isra Mi'raj. Terbukti sejazirah Arab percaya kenabiannya, percaya kerasulannya. Ya kan? Nah, bagaimana dengan Yesus? Sesuai dengan cerita-cerita Kristen, dia adalah Tuhan, dia adalah ini, dia adalah itu. Bagaimana dengan cerita Lukas? Lukas melihat Bapa dari bumi ke langit. Ada yang percaya? Tidak ada yang percaya di Bani Israel. Orang-orang Kristen aja yang dari Eropa ini yang percaya, yang kemudian mengajarkan sampai ke Indonesia. Yerusalem sampai hari ini tidak bisa menjadi basis kekristenan, tapi tetap menjadi basis ilmu tauhid, ajaran tauhid, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Sejatinya kalau cerita Lukas itu benar adanya, maka Yerusalem itu menjadi Kristen, percaya Lukas sebagai rasul. Tapi kan tidak. Jadi ya sekali lagi saya katakan, Anda masih perlu banyak belajar. Kamu yakin nggak tulisan Yohanes itu? Tulisan Yohanes itu pembohong itu. Makanya jangan kamu percaya kepada Yohanes. Tulisannya salah itu. Karena tulisan Yohanes itu bukan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus. Kan ada Injil yang diturunkan Allah kepada Yesus. Itu yang benar. Bukan Injil Yohanes, bukan Injil Matius, maka Lukas. Jadi Yesus yang dikisahkan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes beda dengan Yesus yang dikisahkan oleh Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus. Nah, namanya sama, tapi beda orangnya. Ya, jangan komentari tulisan Yohanes. Kamu tidak yakin itu benar. Karena itu bukan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus, ya. Mas bro, argumen Anda ini argumen gagal paham, menampar muka Anda sendiri. Yesus menerima firman
Kepada siapa? Kepada muridnya. Anda tahu perkataan Yesus menerima firman itu dari mana? Kan dari para penulis Injil itu. Kan lucu Anda ini. Katanya Anda kepada muridnya, tapi yang Anda kutip perkataan Yesus itu ya dari para penulis Injil itu. Kan lucu Anda. Itu. Kepada siapa? Kepada para muridnya, bukan hanya kepada para muridnya, bro, ya. Kepada banyak orang yang diajarkan Yesus itu lengkap itu kronologinya di dalam kitab Injil itu ditulis. Jelas, runutannya jelas. Yesus mengajar di dalam bait Allah dan sebagainya, cerita tentang Yesus itu lengkap. Itu kesaksian orang. Bagaimana Anda percaya justru kepada klaim dan asumsi yang ngaku-ngaku dapat wahyu? Saya sudah bilang misalnya satu ayat saja mengenai kitab Injil. Ya toh? Dari kata Injilnya itu udah keliru. Ya toh? Kitab-kitab diturunkan dalam bahasa kaumnya. Tetapi dalam ayat Quran surah Al-Maidah 46, Allah mengatakan menurunkan kitab Injil kepada Isa. Padahal kata Injil itu sendiri dari kata engulion. Diturunkan dari kata engulion. Kok bisa begitu? Kenapa pengarang Quran justru memakai kata Yunani untuk kitab yang diasumsikan diturunkan pada Isa? Bukankah menurut Islam, menurut paham Anda, Isa tidak berbahasa Yunani dan juga tidak berbahasa Arab? Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima nuqdihim mitsaqahum wa annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan seterusnya. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka gemar merubah-rubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Itu jelas. Ya, Allah sudah menerangkan bahwa orang-orang terdahulu itu gemar merubah-rubah firman Tuhan dari tempatnya. Jadi, ketika Anda mengatakan, kenapa Anda mengatakan bahwa Yesus itu memberitakan Injil, lalu pemberitaan itu berasal dari perkataan penyelidik yang menuliskan kitab yang dikanon. Nah, saya katakan kepada Anda, dari awal Lukas itu melakukan penyelidikan. Berarti dari hasil penyelidikannya itu juga ada sebuah kebenaran informasi. Tetapi bercampur aduk dengan ketidakbenaran. Karena sebagian besar adalah karangannya sendiri, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menuliskan, yang menyusun peristiwa-peristiwa yang terjadi. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali, lalu memberitakannya kepadamu. Artinya Lukas ini adalah orang yang hidup di masa abad pertama. Ya, ada kebenaran yang dibawa dalam pemberitaannya, namun bukan firman Tuhan. Karena kitabnya bukan firman Tuhan, tapi hasil penyelidikannya dia. Berarti karena dia menyelidiki, tentu di situ ada berita yang benar. Nah, hasil penyelidikannya mengatakan Yesus itu mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah dan dia adalah utusan Allah. Kan jelas. Nah, Yohanes pun demikian. Mereka itu adalah orang-orang yang hidup pada abad pertama, menuliskan sesuai dengan apa yang mereka selidiki, atau apa yang Yohanes ini, orang yang ngaku Yohanes ini tuliskan, mungkin berasal daripada saduran-saduran penulis-penulis yang lain, karena pada saat itu banyak Injil yang bertelebaran. Banyak Injil yang berselebaran, maksud saya. Sampai-sampai Paulus kepanasan. Terkutuklah orang yang percaya Injil selain daripada Injil yang kami beritakan. Ya toh? Paulus mengatakan, aku heran. Kenapa begitu cepat hatimu berpaling kepada Injil-Injil yang lain? Artinya pada masa itu yang banyak Injil kan? Nah, itulah makanya saya katakan, di antara penyelidikan itu ada yang menuliskan berita-berita yang benar, ada juga yang bohong. Makanya Al-Quran itu sangat jelas dikatakan, Pawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bih thamanan qalila
Wawailul lahum mimma katabat, lalu dikatakan aidihim wawailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menuliskan Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dia katakan ini dari Allah dengan maksud memperoleh keuntungan yang sedikit. Dengan perbuatan itu, maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka itu sendiri. Ya, itu Al-Quran sudah menerangkan seperti itu. Wa inna minhum lafarikan, dan seterusnya dikatakan bahwa sesungguhnya di antara mereka ada segolongan orang yang memutar-mutar lidah mereka. Ya. Mereka memutar-mutar lidah mereka dengan membaca Alkitab supaya kamu menyangka bahwa yang dibacanya itu adalah Alkitab. Padahal ia bukan dari Alkitab. Mereka berkata yang ia baca itu adalah datangnya dari Allah, padahal yang dia baca itu adalah bukan dari Allah. Mereka berdusta terhadap Allah, sedangkan Allah Maha mengetahui. Wa yaquluna 'alallah kazibah wa hum ya'lamun. Ya, Anda harus pahami itu dengan baik. Aduh Mas Bro, makanya belajar kronologinya. Anda bilang seharusnya satu. Loh, Anda ngatur-ngatur. Kitab Injil itu kan sejarahnya Mas Bro ya, itu kesaksian orang tentang Yesus. Nah ini lebih bisa dipercaya. Kenapa? Kalau hanya satu, itu justru sangat mudah untuk tidak bisa kita klarifikasi dan sangat mudah dimanipulasi. Nah dari 8 orang ini kita bisa melihat sisi-sisi. Ternyata mereka itu menuliskan cerita yang sama dari perspektif sedikit yang berbeda gitu loh. Dan dari ke-8 penulis Injil ini, mereka mempunyai pandangan yang sama tentang Yesus. Dan justru ini menguatkan bahwa mereka memang menyaksikan tentang Yesus, hidup Yesus. Anda menjadi lucu jika Anda bilang harus satu. Itu fakta, nggak harus sesuai asumsi Anda dan aturan Anda. Karena itulah faktanya tentang kitab Injil. Nah, Anda mau bicara asumsi di sini. Kalau Anda sederhana loh, kalau ada kitab Injil yang lain, silakan Anda buktikan gitu loh. Kalau tidak, maka Andalah yang bohong, Andalah yang omong kosong gitu loh. Ya karena ini faktanya. Kitab Injil yang ada sekarang itu faktanya bro. Ya, kalau ada, maka Anda buktikan, kirimkan pada saya kitab Injilnya. Gitu loh. Kan Anda nggak percaya nih kitab Injil yang sekarang, padahal itu sudah lebih kredibel loh. Sangat bisa dipercaya. Tetapi Anda nggak percaya. Orang yang menulis, orang yang menyaksikan Yesus. Nah, Anda bilang lain itu kitabnya. Gitu. Nah, kalau ada, buktikan di mana kitabnya itu. Kalau tidak, berarti Anda yang bohong. Lah, keyakinan Anda yang salah, keliru. Jika keyakinan Anda yang salah, maka itu jelas bukan dari Tuhan. Paham Mas Bro? Jadi kalau Anda mengatakan penulis kitab Anda adalah 8 orang dan ajarannya itu berbeda-beda, disitulah bukti bahwa mereka yang Anda maksud itu bukan murid Yesus yang mendengarkan langsung dari Yesus. Kalau murid Yesus pasti menuliskan apa yang dia dengarkan dari Yesus, dan pasti tulisannya itu sama karena mereka adalah murid Yesus. Coba, kitab Anda itu kan kitab yang dituliskan oleh orang-orang yang datang belakangan, yang menceritakan tentang Yesus berdasarkan hasil penyelidikannya, bukan menuliskan sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dengar, tetapi mereka menuliskan apa yang dia dengar, apa yang mereka terima dari hasil penyelidikan. Ya, contoh di dalam Matius 9 ayat 35. Di situ mereka mengatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Nah, artinya Yesus itu pada masanya sudah memberitakan Injil. Ya. Nah, orang-orang ini kemudian menceritakan itu. Bukan menuliskan apa yang Yesus ajarkan. Apa iya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ini adalah karangan dari hasil penyelidikan.
Matius menuliskan di dalam 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Ya, tidak mungkin Yesus mengatakan itu kepada muridnya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Lalu kemudian muridnya menulis. Tidak mungkin. Ini adalah hasil penyelidikan orang yang kemudian karangannya disebut sebagai Matius. Ya, itu yang Anda harus pahami dengan baik. Mas bro, Anda harus belajar lagi. Biblos dengan Evangelion itu beda dong bro, ya. Biblos itu artinya Bible atau Alkitab, ya. Sedangkan Evangelion atau Euangelion itu artinya kabar baik, kabar sukacita. Bagaimana bisa bahasa Yunani itu bisa berubah jadi bahasa Arab? Anda harus belajar etimologi, gitu loh. Itu bahasa serapan. Anda cari aja di Wikipedia. Ya sederhana ya. Anda cari aja di Wikipedia. Jelas di situ dikatakan Injil diturunkan dari kata Euangelion, dari bahasa Yunani. Lah kenapa ujuk-ujuk pengarang Quran malah menggunakan kata Yunani ini untuk kitab yang dia turunkan pada Isa, gitu loh. Nah, itu karena Anda menggunakan Wikipedia. Ya, Wikipedia itu datang belakangan. Al-Quran itu jauh sebelumnya sudah menjelaskan bahwa kitabnya Yesus itu adalah Injil. Ya, kemudian Lembaga Alkitab Indonesia mengambilnya. Gitu. Kalau Anda mengatakan Evangelion itu adalah kabar sukacita, lah harusnya kitab Anda itu seperti itu terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah kitab yang diberitakan oleh Yesus adalah kitab duka cita, sukacita. Yaitu berita kabar baik itu. Jangan Anda ambil kata Injil. Itu namanya Anda meniru. Anda sudah tahu Evangelion artinya adalah berita sukacita, kabar gembira. Terus kenapa larinya ke Injil? Itu namanya bocor halus. Lumayan ya bang ya, malam-malam ladenin orang gila. Ya anggap aja ibadah bang. Bro, jangan ketawa-ketawa mas bro. Anda tahu nggak etimologi itu apa sih saudara? Saya sudah screenshot mas bro, yaitu dari Wikipedia. Etimologi mengenai kata Injil. Ya, jangan ketawa-ketawa mas bro. Silakan Anda jelaskan. Kenapa bisa ujung-ujung ayat Quran Anda mengatakan menurunkan kitab Injil, memakai kata Injil ini yang jelas-jelas dari bahasa Yunani. Saya bicara fakta, bukan klaim loh. Saya screenshot itu. Loh, silakan aja Anda mengatakan Injil secara etimologi, akar katanya adalah Yunani. Silakan, itu hak Anda. Itu hak Anda. Tetapi ketika Anda mengatakan Injil itu berasal dari bahasa Yunani, itu salah. Kenapa? Karena Evangelion bahasa Yunaninya. Al-Qur'annya mengatakan Injil. Itu adalah bahasa Arab. Ayo, apa arti Injil itu? Injil adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Evangelion itu artinya adalah, bahasa Indonesianya adalah kabar baik. Lantas kenapa ketika Evangelion diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berubah menjadi Injil? Kok ngemisnya ke kata Injil gitu loh. Katanya tadi arti daripada Evangelion itu adalah beri kabar baik. Ya kenapa Anda nggak gunakan gitu loh. Kitab kami adalah kitab kabar baik. Kan gitu. Kenapa larinya ke Injil? Aduh. Anda harus belajar lagi deh. Ya. Bro, yang harus bertanya itu saya. Anda belajar dari mana? Saya yang harus tanya, bukan Anda. Anda yang harus belajar pada saya, gitu loh. Anda gak paham siapa Yesus, tapi Anda mengambil kesimpulan. Udah gak ada yang Pak Yesus tidak pernah melihat Tuhan, Tuhan tidak bisa dilihat. Anda lupa, jika Yesus bilang Tuhan memang tidak bisa dilihat, iya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan Tuhan yang tidak kelihatan itu.
Misalnya dalam ayat Yohanes 14 ayat 6 sampai 10 Anda baca ya. Di situ nyata apa Yesus mengatakan Tuhan bisa dilihat. Kenapa? Filipus berkata begini ya. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, kata Filipus, maka itu sudah cukup bagi kami. Ya, jawab Yesus kepadanya ya. Filipus, telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, maka ia telah melihat Bapa atau Tuhan itu sendiri ya. Bagaimana kamu minta tunjukkan Bapa itu? Tidak percayakah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jadi dalam ayat ini Yesus menyatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu dilihat melalui Yesus. Ya karena Yesus berkata, dialah Bapa atau Tuhan itu sendiri. Jadi Anda yang harus belajar. Jangan Anda ini nggak tahu tapi mau mengajari orang. Memang Yesus yang menyatakan tentang Tuhan yang tidak kelihatan itu. Yesus nyatakan apa kemudian? Dia tidak bisa dilihat. Dia bukan manusia, bukan anak manusia. Tidak ada manusia yang dapat melihat dia. Ayo, hidup kekal itu adalah mengakui dia sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Memang Yesus yang menyatakannya. Karena itulah kemudian ikuti apa yang dinyatakan oleh Yesus tentang Allah. Jangan kamu mengikuti jangan kamu mengikuti orang-orang yang menginginkan Yesus itu dengan pernyataannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jangan, tapi ikuti apa yang Yesus nyatakan. Yesus nyatakan tentang dirinya sebagai apa? Ikutin. Yesus nyatakan Allah itu seperti apa? Ikutin. Itu yang Anda harus ikuti. Ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Nah, ikuti itu. Jadi yang kamu pelototin patungnya Yesus itu bukan patungnya Allah. Itu adalah patungnya anak Maria dan dia adalah bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yesus bisa dilihat, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Oh, itu ngayal terus. Sudah jelas-jelas Yesus mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat dan didengar suaranya. Terus kamu ngerasa hebat daripada manusia yang kau Tuhan kan begitu. Para Islam. Kalian berani-beraninya cuma ngecobrak aja di Injil. Kamu bisa ngerti nggak 25% itu Al-Quran itu? Kalau nggak berani, nggak bisa ngertiin, tanya sama Kristen, karena kan orang Kristen sendiri yang buat itu Al-Quran. Sebagiannya 99% itu Taurat Injil sama Isa Al-Masih yang akan datang. Kamu hanya beraninya karena pakai bahasa Indonesia ngelacak Injil saja. Taurat Injil bukan. Kamu Qurannya sendiri nggak bisa maknain. Jadi kamu memalsu-malsukan, mengejek-ngejekkan Injil. Tapi kamu penasaran isinya Al-Quran kan? Ya. Diam saja dari tadi ngedengerin kuntilanak ini ya. Ngecaprak tentang Injil, belajar tuh mananya Al-Quran itu. Pusing ya nggak bisa maknain ya. Akhirnya gila dimaknain nggak sesuai dengan Arabnya. Kalau digampar ya. Mas Bro, Anda sudah bingung sendiri. Anda tidak menanggapi argumen saya. Anda tidak punya jawaban, lalu Anda mutar ke soal penulis kitab Injil. Bagaimanapun secara sederhana, para penulis Injil itu lebih bisa dipercaya dan lebih kredibel bila dibandingkan dengan Muhammad dan ucapan Anda. Ya itu secara sederhana. Lalu Anda bilang, secara tidak langsung, Anda membenarkan fakta-fakta yang ditulis mereka mengenai Yesus itulah fakta melalui penyelidikan oleh orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Gitu loh. Lah, ketimbang omongan Anda yang penuh asumsi, jelaslah Anda berasumsi. Gitu loh. Anda bilang Injil ya diberitakan Paulus takut ya ada Injil. Anda nggak ngerti lagi. Makanya saya suruh belajar etimologi tadi. Injil itu artinya bukan kitab, Mas. Bukan apa-apa. Arti Injil itu jika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia artinya kabar baik. Nah, kabar ya atau kabar gembira. Bukan kitab, bukan apa maksudnya. Anda harus belajar lagi sepertinya.
Tapi Anda ngotot merasa diri Anda pintar. Saya rasa Anda udah gak berkutik lagi. Anda udah gak mampu, gak punya bantahan berarti Anda. Selain ngoceh muter-muter sendiri, argumen saya tidak Anda tanggapi. Nggak bisa dong. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu dari Allah. Itu yang perlu kamu paham. Sementara penulis kitabmu hanya berdasarkan atas penyelidikan. Beda lah, beda kelas, jauh banget. Mas, asumsi apa lagi yang ingin Anda bangun nih? Anda cuma berasumsi dan berasumsi, gitu loh. Mengatakan Matius ini mereka tidak murid Yesus. Anda baca tuh, saya sudah screenshot Wikipedia ya, yang yang mencatat siapa itu Matius. Ya, Matius adalah murid Yesus. Para penulis Injil adalah orang yang berinteraksi secara langsung dengan Yesus. Anda berasumsi aja dari tadi. Anda udah nggak nyambung loh. Penulis kitab Matius itu bukan murid Yesus. Ya, supaya Anda paham. Pembuktiannya ada kok di dalam kitab Anda. Matius bagaimana kemudian Matius 9 ayat 9 menerangkan siapa dirinya. Ya. Coba Anda pelajari dengan baik. Ya. Jadi pengarang kitab Matius itu bukan murid Yesus. Mengenai identitas Matius, itu jelas terdapat di dalam bab 9 ayat 9 atau bab 10 ayat 3. Di mana di sana juga muncul kontroversi ya, akibat penyebutan tokoh Matius seakan-akan sebagai orang kedua di luar penulis. Nah, di dalam ayat tersebut di situ Matius digambarkan sebagai seorang pemungut cukai yang malah bekerja untuk kekaisaran Romawi, lalu tertarik untuk menjadi murid Yesus. Jadi Anda harus belajar lebih jauh. Lewi yang kemungkinan adalah nama lain dari Matius, itu jelas beberapa kali disebutkan di dalam gospel sinoptik lain, seperti Lukas dan juga Markus. Tetapi tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Yesus pernah mengganti nama Lewi menjadi Matius. Ya, itu yang perlu Anda paham. Sekali lagi, Anda harus paham. Supaya Anda pahami bahwa pengarang kitab Matius itu bukan murid Yesus. Anda bilang karena Anda menggunakan Wikipedia. Loh, Anda siapanya gitu loh. Anda yang nggak tahu apa-apa, lalu Anda bilang Al-Quran itu datang jauh sebelum itu dan menyatakan kitab Injil. Kalau Anda pikirannya begitu, loh, kitab Injil itu sudah ada sebelum zaman Muhammad gitu loh. Sebelum Muhammad ngaku-ngaku jadi nabi, kata Injil itu udah ada. Iya, faktanya mereka menuliskan dalam bahasa Yunani. Ya, tulisan mereka itu abad pertama. Kalau Anda ngotot siapa yang dulu-duluan. Kata Injil itu belum ada sebelum Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Rasulullah Muhammad SAW itulah yang pertama kali menyebut kata Injil. Kalau kitab yang Anda maksud itu adalah Evangelion. Ya, Evangelion itu kitab Anda. Apa kitab Anda? Kabar berita, berita baik katanya. Ya, artinya kumpulan tulisan-tulisan wartawan yang memberitakan hal-hal yang baik. Itu kitab Anda. Kemudian Anda mencocok-cocokkan gospel Anda itu sebagai Injil. Ya, dengan mengambil apa yang didefinisikan oleh Wikipedia. Kemudian kamu pikir Wikipedia itu milik siapa? Jadi tidak usahlah membodohi diri dengan hal-hal seperti itu ya. Yang pasti kitabmu ketika diindonesiakan bukan berubah menjadi Injil, karena Injil itu bahasa Arab, tetapi menjadi berita gembira atau kabar sukacita. Paham? Anda juga kurang gaul, kurang belajar. Anda lihat Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya, bis. Itu kata Injil ditranslate, diterjemahkan menjadi kabar baik, kabar sukacita, bukan Injil lagi. Makanya Anda ini belajar dulu.
Ya, lihatlah Anda, kalau Anda ngotot, misal seharusnya kalau memang itu ya Anda jangan bilang Injil. Harus kabar baik, kabar sukacita. Ya bahasa Injil, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan kata Injil itu ya menjadi kabar baik, kabar sukacita sudah. Nggak ada kata Injil lagi dalam Alkitab itu. Nah terus Anda bilang, misalnya Anda bilang apa ya tadi? Tunggu saya dengar PN Anda dulu ya. Ya justru itulah kitabmu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dia mengatakan kitabmu adalah kabar baik, itu sudah benar dari Evangelion. Tapi kalau kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian Evangelion berubah menjadi Injil, itu bohong, itu penipuan namanya. Ya, Evangelion itu adalah kabar gembira atau kabar duka cita, berita sukacita. Itu yang benar. Jadi ketika Alkitabmu diterjemahkan ke dalam kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, gospel disebut dengan sebutan berita duka cita, ya itu sudah benar itu. Tapi kalau disebut sebagai Injil itu salah, karena Injil itu bahasa Arab. Ya, supaya Anda paham. Mas, Anda udah nggak nyambung deh. Sepertinya Anda udah nggak bisa berdiskusi. Anda cuma asumsi di sini. Saya menunjukkan fakta loh. Etimologinya saya tunjukkan. Anda terus berbicara asumsi. Bahwa kata Injil memang asalnya dari bahasa Yunani. Kalau begini gimana sih? Saya juga bingung menghadapi Anda yang ngotot dengan asumsi-asumsi Anda sendiri gitu loh. Tanpa memperhatikan fakta-fakta yang saya sampaikan. Yang mengatakan Injil itu berasal dari bahasa Yunani kan siapa? Ayo. Secara etimologi. Lah itu memangnya itu dasar Quran itu seperti itu. Ayo. Emang kebenaran Al-Quran itu harus mengacu kepada dasar pijakan apa yang dikatakan oleh etimologi, terminologi? Kan tidak. Al-Quran itu berdasar terhadap kaidah-kaidah Al-Quran itu sendiri. Apa itu? Nahwu sharaf, balagah, ya, i'raf, lugat, terus kemudian i'raf dan seterusnya, tidak mengacu kepada etimologi. Dan kami tidak mau ditipu dengan ilmu apapun di luar Al-Quran yang membahas tentang Al-Quran. Ngerti? Pijakan kami ya Al-Quran dah. Ilmu yang kami gunakan untuk mengkaji Quran ya ilmu Al-Quran lah. Bukan etimologi yang berdasarkan penafsiran-penafsiran orang luar terhadap apa yang tertuang kemudian di dalam Al-Quran. Kalau Anda berdasarkan etimologi, Injil itu berasal dari bahasa serapan Evangelion, itu kata siapa? Gitu. Jadi Anda jangan menjadikan pemahaman-pemahaman orang luar terhadap Al-Quran itu sebagai acuan untuk menilai Al-Quran. Salah Anda. Di mana Anda sudah mengakui, sudah sadar bahwa Evangelion itu artinya kabar gembira. Terus kenapa berubah menjadi Injil? Ya, Evangelion ya Evangelion, kabar gembira aja gitu loh. Injil di dalam Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, tidak berasal dari huruf-huruf Yunani. Ngerti? Ya, Allah memberitakan tentang kitab yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam yang disebut dengan Injil. Nah, kemudian datanglah Kristen Indonesia mengambil kata Injil dari Al-Quran. Lalu kemudian mendudukkan bahwa bahwa Injil itu berasal dari kata Evangelion. Itu kesesatan yang mencoba Anda jajakan di sini. Tapi sayang sekali, pijakan umat Islam memahami Al-Quran itu adalah ilmu Al-Quran itu sendiri. Mau paham Al-Quran, apa yang tertuang di dalam Al-Quran, gunakan ilmu Al-Quran. Jangan gunakan ilmu di luar daripada pemahaman yang ada di dalam Al-Quran. Apalagi kaitannya dengan bahasa gitu loh. Ya. Tadi bilang bahwa kitab seharusnya diterjemahkan kata kabar sukacita. Saya tunjukkan bahasa Indonesia sehari-hari bahwa kata Injil atau Evangelion itu ditranslate menjadi kabar baik. Anda lagi bilang itu benar. Tapi kalau Anda bilang Injil itu dari bahasa Yunani, salah. Anda ini asumsi. Saya bingung, nggak nyambung sudah loh mas. Saya mau istirahat dulu ya. Nggak nyambung Anda. Saya tunjukkan fakta etimologinya itu loh. Fakta.
fakta sejarahnya. Etimologi kata Injil saya tunjukkan screenshot. Sudah saya screenshot, saya kirim. Ya, saya tunjukkan screenshotnya. Jika fakta etimologinya kata Injil itu dari bahasa Yunani. Pak Anda asumsi terus sih. Bingung jadinya. Udah Mas ya, saya istirahat dulu, Anda udah nggak mampu deh. Iya, sudah, Anda istirahat dulu ya. Yang pasti Anda harus pelajari bahwa etimologi itu berasal dari akar kata bahasa Yunani etimos dan juga logos atau ilmu. Jadi etimologi itu adalah suatu ilmu yang membahas tentang asal-usul sebuah kata. Nah, Anda sekarang menjadikan etimologi sebagai pijakan untuk memaknai kata Injil itu berasal dari bahasa apa. Pijakan Anda kemudian adalah Wikipedia, bukan? Wikipedia itu buatan siapa? Terus kemudian etimologi itu sendiri adalah apa? Berasal dari bahasa apa? Dan apa muatannya kemudian untuk menerjemahkan Injil itu menjadi evangelion sebagai asal katanya. Jadi kita umat Islam itu tidak semudah itu Anda bodoh-bodohi. Coba Anda pahami kata Injil secara etimologi. Etimologi itu adalah ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul kata. Nah, dikatakanlah di situ Injil berasal dari kata Yunani. Supaya apa? Supaya orang Islam itu bisa dikaburkan pemberitaannya bahwa Al-Quran itu adalah murni menceritakan tentang apa yang diwahyukan oleh Allah dan tidak bisa ditawar-tawar. Ketika Al-Quran mengatakan Injil, alif, nun, jim, dan lam, itu tidak ada lagi penjabaran bahwa itu berasal daripada bahasa Yunani. Itu hanya orang-orang yang menginginkan kata Injil itu diambil secara ilegal, kemudian dijadikan sebagai acuan untuk menyebut sebuah kitab yang berasal dari Yunani. Ya, jadi kamu harus pahami itu. Etimos logos itu adalah asal kata dari etimologi yang berasal dari Yunani, di mana konsep Wikipedia itu kaitannya dengan hal ini jelas muatannya. Ingin kemudian mengatakan bahwa apa yang dituangkan oleh Al-Quran itu adalah berasal daripada gospel atau biblos atau fiflos atau evangelion. Ya, silakan Anda istirahat, Anda belajar lagi. Kalau hanya masalah seperti itu, ternyata muatan pikiran Anda kemudian bermuara kepada Wikipedia, dan Anda meninggalkan kitab Anda di mana Yesus banyak memberitakan tentang firman Tuhan, pengajaran-pengajaran kepada Bani Israel, dan Anda meninggalkan tema yang harusnya Anda fokus di sana, bahwa pengarang kitab Anda bukan murid Yesus. Demikian.